إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Kaum muslimin jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nabiullah Ibrahim alaihi salam dahulu pernah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebuah doa yang sangat agung. Beliau alaihi salam mengatakan, "Rabbi ja'al hadzal balada aminan wajnubni wa baniya an na'budal asnam." Ibrahim alaihi salatu wassalam berdoa dengan doa tersebut yang artinya, Rabbi ja'al hadzal balada amina, wahai Rabbku, jadikanlah negeri ini Makkah. Ibrahim berdoa kepada Allah Azza wa Jalla agar menjadikan Makkah itu sebagai negara yang aminan, yang aman sentausa. Kemudian Ibrahim melanjutkan doanya, wajnubni wa baniya an na'budal asnam, wahai Rabbku, jauhkanlah aku dan anak keturunanku kelak untuk menjadi penyembah patung-patung dan berhala-berhala. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Doa Ibrahim alaihissalam ini Allah Subhanahu wa taala kabulkan. Allah kabulkan doa beliau dengan menjadikan Mekah Mukarramah yang saat ini dikuasai oleh rezim Saud, negara Saudiyah, sebagai negara yang aman, mempraktikkan ajaran Islam, menjaga Baitullahil Haram dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, memberikan pelayanan terbaik kepada para jamaah hajinya, kepada para jamaah umrah, dan keamanan, dan tidak ada kesulitan bagi mereka di dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, yang kemudian doa Nabiullah Ibrahim alaihissalam ini, beliau meminta negara yang aman, yang kemudian diikutkan dengan doa berikutnya agar dijauhkan dari penyembahan kepada berhala-berhala. Kata para ulama menunjukkan bahwa keamanan suatu negara, keamanan sebuah bangsa dilihat dari bersihnya negara tersebut. Asas keamanannya bersihnya negara itu dari kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, bersihnya negara dari khurafat kepada Allah Azza wa Jalla, bersihnya negara dari sesembahan kepada patung-patung, kepada kuburan-kuburan, kepada batu-batu, kepada gunung-gunung, kayu-kayu, pantai dan semisalnya. Itulah yang menjadi cikal bakal, asas pondasi pokok keberkahan sebuah bangsa. Ibrahim doakan untuk kita dan beliau contohkan, dan Al-Quran pun abadikan hal itu kepada kita semuanya. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dikaitkan keamanan bangsa dan negara dengan kesyirikan, dengan jauhnya syirik dari negara tersebut, karena memang
Hakikatnya kesyirikan itu adalah perusak bangsa. Kesyirikan adalah menghambakan diri kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kesyirikan adalah menghinakan diri kepada makhluk Allah Azza wa Jal yang sama derajatnya atau bahkan lebih rendah derajatnya dari manusia. Kemudian sebagian manusia menghambakan diri mereka kepada hal tersebut. Allah pun murka, Allah pun marah, murka Allah kepada kaum tersebut yang kemudian Allah tidak datangkan keberkahan dan keamanan pada bangsa dan negaranya. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Besarnya doa tersebut menunjukkan bahwa besarnya pengaruh kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla, kepada keamanan, kepada kehidupan dunia seorang muslim, bahkan kepada kehidupan akhiratnya. Bukankah Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam banyak ayatnya tentang bagaimana dampak buruk dosa syirik kepada Allah Azza wa Jalla? Di antaranya misalkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa syirik dan Allah akan mengampuni dosa selain syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Para ulama kita mengatakan bahwa ayat ini menegaskan bahwa bagaimanapun ibadah Anda kepada Allah Subhanahu wa taala, sebanyak apapun salat kita kepada Allah Azza wa Jal, sedekah kita, jika seandainya amal ibadah itu atau ada waktu-waktu kita di dalam kehidupan ini berbuat syirik kepada Allah Azza wa Jal, maka semuanya akan sirna, akan batal, dan Allah Azza wa Jal mengancam ahli sedekah tersebut, ahli ibadah tersebut, ahli salat tersebut, ahli haji umrah tersebut dengan kesyirikannya kepada Allah. Allah tidak akan ampunkan dosa syiriknya dan batal ibadah-ibadah yang lainnya. Dan ayat ini juga menegaskan kepada kita bahwa selagi seseorang tidak berbuat syirik kepada Allah Azza wa Jalla, sebesar apapun dosa dia selain syirik, mungkin dia pernah berzina, na'udzubillahi min dzalik, mungkin dia pelaku korupsi, pelaku pembegal, orang yang suka berdusta dalam dagangannya, orang yang curang dalam timbangannya, orang yang jahat kepada sesama dan seterusnya. Namun ingat, tidak ada syiriknya kepada Allah dan dia punya asas iman kepada Allah Azza wa Jal. Allah katakan, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah pun akan ampunkan dosa dia sebanyak apapun itu dengan syarat tidak ada syiriknya kepada Allah Azza wa Jalla. Hadis lain sebagaimana disebutkan oleh Imam Nawawi di dalam Arba'innya, kata beliau, Allah mengatakan, ya bani Adam, innaka law ataitani biqurabil ardi khataya thumma laqitani la tusyriku bi syai'an la ataituka biqurabiha maghfirah. Allah mengatakan dalam hadis qudsi, wahai anak Adam, jika seandainya engkau datang kepada Allah dengan dosa sepenuh bumi, dengan anggapan ada orang berdosa, dosanya itu sepenuh bumi, kata Allah Azza wa Jal, namun meninggal dunia tidak ada syiriknya, tidak ada kedukunnya, tidak pernah sembah berhala, tidak pernah memberikan sesajen kepada pohon, tidak ada jimat-jimatnya, tidak ada meminta kepada wali-wali yang sudah meninggal dunia, Allah katakan, la ataituka biqarabiha maghfirah, niscaya aku akan datang mengampunkan dosamu sekalipun sepenuh bumi dengan ampunan yang semisalnya. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian para ulama kita menjelaskan dengan dahsyatnya dosa syirik kepada Allah Azza wa Jalla. Dengan dahsyatnya dosa syirik kepada Allah Azza wa Jalla. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ternyata bukan hanya menegaskan haramnya syirik secara langsung, namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam banyak hadisnya menegaskan kepada kita akan adanya larangan-larangan kepada amalan-amalan tertentu yang mengantarkan kepada kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya yang merupakan wasailu syirik, sarana-sarana yang mengantarkan kepada kesyirikan kepada Allah. Yang pertama kata ulama, al-halifu bi ghairillahi azza wa jal. Yang pertama, ada orang yang dia bersumpah atas nama selain Allah Subhanahu wa taala. Bersumpah dengan nama selain Allah mengandung makna kesyirikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man halafa
bighairillahi faqad kafar au asyraq. Rasul mengatakan barang siapa yang dia bersumpah atas nama selain Allah, maka dia telah kufur atau berbuat syirik kepada Allah Azza wa Jalla. Seperti bersumpah dengan nama Rasulullah, dengan mengatakan demi Rasulullah, demi Ka'bah, demi ayah ibu, demi patung, demi dan seterusnya. Ketahuilah hal itu terlarang dalam agama kita dan dia merupakan wasailu syirik, sarana yang mengantarkan kepada kesyirikan kepada Allah. Karena orang yang bersumpah kepada selain Allah tidak mungkin bersumpah kecuali dengan sesuatu yang besar, yang agung, yang bisa meyakinkan manusia yang lainnya. Maka dia telah memberikan keagungan kepada selain Allah Azza wa Jal. Maka dari sinilah masuklah dia kepada sebuah wasilah min wasail syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua kata para ulama, di antara sarana kesyirikan kepada Allah Azza wa Jal yaitu an-nahyu 'anil ghulu fi ta'zimil quburi wa dzalika bil bina'i 'alaiha wa tajsisuha wa raf'uha wal kitabatu 'alaiha. Kata para ulama Islam, ini disepakati oleh para ulama kita. Kata para ulama, di antara sarana syirik kepada Allah Azza wa Jal yaitu meninggikan kuburan, menyemen kuburan, mengkeramik-keramikkan kuburan dan menulis di kuburan-kuburan tersebut. Perhatikan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis Nabi mengatakan bahwa dalam sebuah hadis yang datang dalam riwayat Ibnu Majah, datang dari sahabat Jabir ibn Abdullah, kata Jabir bahwa nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam an yuq'ada 'alal qabr au an yujassasa an yubna alaihi, rawahu Muslim. Hadis riwayat Muslim. Jabir bin Abdullah mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang untuk duduk di atas kuburan, untuk menyemen kuburan, untuk mengkeramikkan kuburan dan dibangun di atas kuburan, bangunan tinggi, rumah atau yang semisalnya untuk dikunjungi, dia diziarahi dan semisalnya. Rasulullah larang akan hal itu kepada kita semuanya. Karena hal itu mengandung makna kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla atau menjadi sarana syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana banyak orang ziarah kepada kuburan, di mana dia beranggapan di sisi kuburan orang saleh tersebut, pengagungan kepada kuburan tersebut bisa membuat dia dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita bisa melihat ramainya manusia, gemuruhnya manusia datang ke kuburan-kuburan mereka, kemudian berdoa kepada Allah di sisi kuburan tersebut. Ketahuilah Rasulullah melarang akan hal tersebut dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang berikutnya yang merupakan sarana syirik kepada Allah Azza wa Jal dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu kata para ulama an-nahyu an ittikhazil quburi masajid, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan la'natullahi 'alal yahudi wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida. Allah melaknat orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara dengan sebab mereka telah menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai tempat-tempat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadahnya kepada Allah, namun datang ke kuburan, yang maka Rasulullah melarangnya. Ibadah kepada Allah di masjid Allah Azza wa Jalla, jangan di kuburan. Kuburan bukan tempat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya kata para ulama bahwa di antara sarana syirik kepada Allah Azza wa Jalla an-nahyu 'anis salati 'inda tulu'i syamsi wa 'inda ghurubiha, yaitu larangan untuk salat ketika terbit matahari dan juga ketika tenggelamnya matahari, karena hal itu merupakan ibadah orang-orang kufar yang dahulu mereka menyembah matahari di kala itu. Allah katakan wala tasjudu lisyamsi wala lilqamar wasjudu lillahi alladzi khalaqahun. Maka Allah mengatakan janganlah kalian sujud menyembah matahari dan bulan, dan sembahlah kepada Allah yang menciptakan semuanya. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
Di antara sarana syirik kepada Allah Azza wa Jal, kata para ulama Islam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melarang kita untuk bersafar ke sebuah tempat yang dianggap tempat tersebut mendatangkan keberkahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La tushaddur rihal illa ila salasati masajid." Hadis yang sahih. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, janganlah kalian berwisata religi kecuali ketiga masjid, Masjid Allah Azza wa Jalla, Masjidil Haram, Masjidul Nabawi, dan Masjidul Aqsa. Kenapa demikian? Karena ada makna pengagungan kepada tempat-tempat tersebut. Kalau saja masjid saja dilarang untuk kita berwisata ke tempatnya, bagaimana kalau yang lainnya yang bukan masjid, ke candi-candi atau tempat-tempat yang dikerumuni oleh manusia, maka hal tersebut dilarang di dalam agama kita. Sebagian ulama mengatakan mutlak keharamannya, sekalipun tidak ada makna pengagungan, tidak ada makna tabarruk, ngalap berkah di tempat tersebut, maka hal itu dilarang oleh Islam. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, di antara sarana syirik kepada Allah Azza wa Jalla yaitu berlebihan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berlebihan di dalam memuji beliau, berlebihan di dalam mengangkat kedudukan beliau sampai kepada derajat ketuhanan yang sejajar dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, "La tuturuni kama atratin nasara Isa bin Maryam, inni abdul wa qulu inni abdullahi wa rasuluh." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, janganlah kalian memujiku berlebihan sebagaimana orang-orang Nasara memuji, menyanjung Isa bin Maryam. Namun katakanlah, kata Rasulullah, aku adalah hamba dan utusan Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin wa khati'ah fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala rasulihil amin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa sallama tasliman katsira ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara sarana syirik kepada Allah Azza wa Jal yaitu al-ghulu fis salihin, gulu kepada orang-orang saleh, berlebihan kepada mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kita untuk gulu kepada mereka. Dalam sebuah hadis yang Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, Allahumma la taj'al qabri wasanan yu'bad. Rasulullah mengatakan, ya Allah, janganlah engkau jadikan kuburanku sebagai tempat ibadah umatku, wasanan yu'bad, sebagai patung berhala yang disembah oleh umat manusia kelak. Allahumma la taj'al qabri wasanan yu'bad. Ya Allah, janganlah engkau jadikan kuburanku sebagai wasan, sesembahan selain Allah yang orang datang ke sana untuk menyembah kepada Allah Azza wa Jalla lewat kuburan-kuburan tersebut. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para ulama Islam mengatakan, jika seandainya kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja, seorang nabi, seorang rasul, orang yang paling mulia di muka bumi, kita dilarang untuk berlebihan kepada kuburan beliau. Bahkan dilarang seseorang yang datang ke kota Madinah tujuannya ziarah kubur, itu dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para ulama Islam. Maka bagaimana dengan kuburan-kuburan yang lainnya? Kuburan manusia biasa, orang-orang saleh di bawah derajat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata ulama, min babil aula untuk dilarang, tentu lebih utama untuk dilarang kepada hal tersebut. Zaid bin Ali, salah seorang cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika melihat ada orang yang mengusap-usap kuburan Rasul,
dengan tujuan ngalap berkah kepada kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka beliau mengatakan bahwa pergilah dari sini, kami tidak diajarkan oleh kakek kami dengan ajaran semacam ini. Kami tidak disuruh untuk mengusap-usap kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka itulah sikap Ahlul Bait, itulah sikap habaib Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka orang-orang yang jauh dari kuburan, dekat dengan masjid Allah Subhanahu wa taala, dekat dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pecinta Rasul adalah orang-orang yang cinta ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cinta sunnahnya, cinta salatnya, cinta cara berpakaiannya, cinta cara bermuamalahnya, cinta cara berzikirnya sesuai dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itulah cucu Rasulullah. Belum melarang orang-orang yang dekat dengan kuburan Rasulullah alaihi salatu wasallam, karena hal itu dekat dengan kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla. Dan bukankah dahulu awal terjadi kesyirikan di kalangan umat manusia, yaitu di kalangan kaum Nuh alaihi salatu wassalam? Kata para ulama, dari Adam alaihi salam sampai Nuh dalam waktu 10 abad lamanya, 1000 tahun tidak ada syiriknya kepada Allah Azza wa Jal. Namun kata para ulama, ketika terjadi kesyirikan di kalangan kaum Nuh, awalnya adalah ta'zimus salihin, ta'zimu athari salihin, pengagungan berlebihan kepada peninggalan orang-orang saleh. Diceritakan dalam Al-Qur'anul Karim surat Nuh, Allah mengatakan, la tazarunna alihatakum wa la tazarunna waddan wa la suwa'an wa la yaghus wa la ya'uq wa nasra. Nuh alaihi salam dan kaumnya, Ibnu Abbas mengatakan bahwa nama-nama yang disebutkan itu, kata Allah Azza wa Jal, la tazarunna alihatakum wa la tazarunna wadda. Jangan tinggalkan Tuhan-Tuhan kalian selain Allah, dan janganlah kalian mengabaikan Wadd, Ya'uq, Nasr, Yaghus. Ini nama orang-orang saleh dahulu di kaum Nuh alaihi salam, alaihi salatu wassalam. Bagaimana proses terjadinya kesyirikan kepada Allah, dari orang saleh menjadi penyembah kuburan dan patung-patung mereka. Kemudian Allah lalu lantahkan mereka tersebut. Kata para ulama, awalnya berlebihan kepada orang saleh. Mereka mengatakan ketika meninggal dunia orang saleh, mereka mulai membuat lukisan-lukisan mereka. Tujuannya baik, agar lukisan itu mereka menatapnya dan bisa mengingatkan mereka kepada Allah Azza wa Jalla. Tujuan awalnya mengingat Allah Azza wa Jalla, bukan sembah kepada orang saleh. Akan tetapi kata Ibnu Abbas, turjumanul Quran, berlalu zaman, berganti generasi ke generasi berikutnya, apa yang terjadi? Lukisan yang sejatinya hanya berupa lukisan dipahat menjadi patung. Habis generasi itu, datang generasi yang lainnya, maka patung itu yang kemudian mereka lihat nenek, kakek, moyang mereka duduk di tempat tersebut, maka mereka pun sembah patung, menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Allah kutipkan untuk kita sebagai pelajaran bagi kita, jangan berlebihan kepada orang saleh, jangan berlebihan kepada sang Rasul Al-Habib Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cinta Rasulullah adalah mengamalkan sunnah beliau. Cinta Rasulullah adalah Anda tidur dengan sunnah Nabi, Anda masuk toilet dengan sunnah Nabi, Anda berpakaian dengan sunnah Nabi, Anda makan dengan sunnah Nabi, Anda ibadah solatnya dengan sunnah Nabi, Anda makmurkan masjidnya dengan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, dan Anda mencari nafkah dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah katakan bahwa in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Jika seandainya kalian cinta, benar-benar cinta kepada Allah, ikutilah ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ungkapan para ulama kita, kami hanya disuruh untuk menjalankan ajarannya, bukan berlebihan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan memuji berlebihan kepada sang Rasul alaihi salatu wassalam dalam munasabat, di dalam perayaan-perayaan dan semisal itu. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara sarana kesyirikan kepada Allah adanya lukisan atau menggambar. Rasul mengatakan, asyaddun nasi azaban yaumal qiyamatil musawwirun. Manusia yang paling dahsyat azabnya, siksaannya di hari kiamat
adalah tukang gambar, tukang lukis, penjual patung dan semisalnya. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah meneguhkan kita di atas ajaran tauhid kepada Allah Azza wa Jalla, dan janganlah kita mohon kepada Allah agar kita dihindarkan dari kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, dan kita mohon kepada Allah agar Allah jadikan negara bangsa ini sebagai bangsa yang aman, dan Allah bersihkan bangsa negara ini dengan noda syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah masa depan bangsa ada di tangan-tangan kaum muslimin, di tangan kita. Jangan menaruh harapan kemajuan bangsa, keberkahan bangsa di tangan orang-orang yang tidak beragama kepada Islam, yang tidak beragama kepada ajaran Allah Subhanahu wa taala. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم الأموات. ربنا إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم ارفع عنا البلاء واكشف عنا الوباء يا ذا الجلال والإكرام. لا حول ولا قوة إلا بك. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجذام والجنون وسيء الأسقام. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه